Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pondok pesantren yang terletak di daerah pinggiran kota, hiduplah seorang santri muda bernama Udin. Udin bukanlah santri biasa. Ia memiliki daya tarik yang unik, bukan hanya karena kebodohannya yang luar biasa, tetapi juga karena caranya melihat dunia yang kadang membuat orang lain terperangah. Ia dikenal sebagai santri yang selalu saja punya cara-cara aneh dan lucu dalam menjalani kehidupan sehari-hari di pesantren. Saat itu bulan Ramadan, dan seluruh santri di pondok sedang menjalankan ibadah puasa. Ada yang serius, ada yang khusyuk, dan tentu saja ada yang konyol seperti Udin. Di pagi hari, setelah sahur, Udin bergegas menuju masjid. Ia memutuskan untuk pergi lebih awal karena hari itu ada jadwal khatam Al-Quran bersama seluruh santri. Sambil berjalan menuju masjid, Udin memikirkan hal-hal aneh yang biasanya mengisi kepalanya. Seandainya ada panci raksasa yang bisa dipakai untuk memasak sahur sekaligus berbuka, pasti seru, gumam Udin sambil menyeringai. Ia membayangkan panci sebesar rumah yang diisi dengan nasi, sayur, dan daging, siap untuk dibagikan kepada seluruh penghuni pondok. Sesampainya di masjid, Udin melihat teman-temannya sedang berkumpul di dalam. Mereka sedang membicarakan puasa dan betapa beratnya menahan lapar dan dahaga. Udin, dengan senyum khasnya, langsung mengangkat tangan. "Udin, ada apa?" tanya Ali, teman satu kamar Udin yang selalu khawatir dengan tingkah laku Udin. "Ali, gue merasa beda hari ini," kata Udin dengan nada serius, meskipun wajahnya menunjukkan keanehan yang khas. "Gue merasa puasa kali ini beda. Gue merasa sepertinya puasa ini membuat gue sakti." Ali dan teman-temannya saling pandang, lalu tertawa terbahak-bahak. "Maksud lu sakti? Lu kan cuma Udin, bukan superhero," kata Fadli, teman Udin yang juga terkenal suka menggoda. Udin menatap mereka dengan penuh keyakinan, lalu berkata dengan suara pelan dan misterius, "Gue bisa merasakan kekuatan puasa ini. Seperti ada energi yang mengalir dalam tubuh gue." Ali tertawa. "Hahaha, Udin, energi apaan tuh? Jangan-jangan lu kebanyakan makan sambil sahur. Kayaknya terlalu banyak sambal." Udin tersenyum lebar. "Enggak, Ali. Puasa itu benar-benar bikin gue beda. Gue bisa ngerasain, energi gue bisa nyentuh langit." Teman-temannya tetap tertawa, tetapi entah mengapa, ada sedikit kekhawatiran di dalam hati mereka. Sejak pertama kali mendengar Udin berbicara tentang sesuatu yang berbeda, mereka sudah tahu bahwa sesuatu yang konyol akan terjadi. Dan mereka tidak salah. Ketika waktu berbuka tiba, Udin datang ke masjid dengan membawa kantong plastik berisi 2 kardus besar es krim. Semua santri memandangnya dengan tatapan heran. "Udin, lu bawa es krim untuk berbuka puasa? Kenapa enggak bawa kurma atau air mineral?" tanya Siti, salah satu santri perempuan. Udin mengangguk serius. "Inilah tanda kekuatan puasa gue. Es krim ini bisa bikin gue tahan lapar sepanjang hari. Ini rahasia," jawabnya dengan percaya diri. Siti melongo. "Lah, bukannya itu malah bikin makin lapar, Udin?" "Enggak, ini beda, Siti. Es krim ini punya energi puasa yang luar biasa. Kalau dimakan dengan penuh keyakinan, bisa bikin perut kenyang selama seminggu," kata Udin dengan semangat. Teman-temannya mulai terdiam. Mereka menyadari, mungkin memang benar, ada yang berbeda pada Udin kali ini. Setelah berbuka, mereka pun melanjutkan acara tadarusan, tetapi Udin tetap merasa ada kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Begitu ia selesai membaca beberapa ayat, ia merasa tubuhnya semakin ringan.
Esok harinya, Udin bangun lebih pagi dari biasanya. Dengan mata berbinar, ia berjalan menuju kamar mandi dengan langkah mantap, membawa seember air. Ali yang kebetulan sedang tidur di kamar, terbangun dan melihat Udin dengan ekspresi konyol. "Udin, lu ngapain bawa air ke kamar mandi?" tanya Ali dengan bingung. "Gue mau coba sesuatu, Ali," jawab Udin. Lalu dengan penuh keyakinan, ia menuangkan air itu ke atas kepalanya, berharap air itu bisa menyegarkan tubuhnya dan memberikan kekuatan sakti yang lebih besar. Ali terbelalak. "Lu ngapain, Din? Itu kan air biasa. Jangan-jangan lu kebanyakan mikir soal es krim tadi, ya?" Udin tidak menjawab, dia hanya tersenyum dan melanjutkan aktivitasnya. Setengah jam kemudian, Udin keluar dari kamar mandi dengan wajah penuh kepercayaan diri. "Lihat, Ali. Gue bisa terbang," kata Udin sambil melompat ke atas kasur. Ali hanya bisa geleng-geleng kepala. "Kok lu bisa gitu, Din? Pasti ini karena es krim dan air yang lu siram tadi." Udin dengan penuh semangat menjelaskan, "Tapi percayalah, Ali, ini adalah hasil dari kekuatan puasa. Puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus. Puasa itu memberi kita kekuatan batin yang luar biasa. Gue merasakan hal itu sekarang." Setelah berdebat cukup lama, Ali akhirnya menyerah. "Ya sudah, kalau begitu. Jangan sampai jatuh dari kasur deh, itu aja." Hari-hari berlalu dengan Udin yang semakin yakin bahwa ia benar-benar memiliki kekuatan sakti berkat puasa. Ia mulai berlatih dengan cara-cara aneh untuk mengembangkan kemampuannya. Suatu hari, saat tengah hari yang terik, Udin sedang berjalan-jalan di halaman pondok ketika melihat tukang sayur lewat. Dengan langkah penuh percaya diri, Udin menghampiri tukang sayur dan berkata, "Bang, saya bisa minta 1 tomat? Tapi tolong, jangan pakai tangan, cukup pakai pikiran saja." Tukang sayur itu menatap Udin dengan tatapan bingung, lalu melanjutkan berjalan tanpa menjawab. Udin pun dengan serius berkata dalam hati, "Tenang, Udin, ini cuma ujian. Kekuatannya harus keluar." Udin lalu menatap tomat yang dijual dengan penuh fokus. Namun yang terjadi adalah, ia malah tersandung dan jatuh ke parit di sebelah tukang sayur. Tukang sayur itu berhenti sejenak, melihat Udin yang terjebak di dalam parit, lalu berkata dengan tenang, "Puasa memang sakti, tapi jatuhnya lebih saktinya, ya?" Udin yang terjebak hanya bisa tertawa terbahak-bahak. "Tapi, ini juga bagian dari latihan, kan?" jawabnya dengan penuh keyakinan. Ali yang kebetulan lewat dan melihat kejadian itu, hanya bisa menggelengkan kepala. Udin, puasa emang bikin sakti, tapi nggak sampai bikin jatuh kayak gini." Udin pun bangkit dari parit, dengan penuh percaya diri dan penuh semangat. "Ali, lihat. Gue masih berdiri, itu tandanya puasa benar-benar membuatku sakti." Hari demi hari berlalu, dan Udin semakin yakin dengan klaim sakti yang ia bawa-bawa itu. Setiap kali bertemu dengan teman-temannya, ia tidak pernah ragu untuk menunjukkan betapa puasa telah memberikan kekuatan luar biasa kepadanya. Bahkan, ia merasa lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya. Namun, meskipun ia sering melakukan hal-hal konyol, tetap saja ada satu hal yang tidak berubah. Ketidakmampuan Udin untuk memahami situasi dengan cara yang lebih rasional. Suatu pagi, setelah sahur, Udin pergi ke halaman pondok sambil membawa seember air besar dan sebuah ember kecil. Ali yang kebetulan sedang duduk di teras, menatap Udin yang terlihat begitu serius dengan embelnya. "Udin, mau apa lagi?" tanya Ali, sudah bisa menebak kalau Udin pasti akan melakukan hal aneh lagi. Udin mengangguk penuh keyakinan.
Ali, gue sekarang sedang mengasah kekuatan sakti gue. Gue bakal menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ali mengernyitkan dahi. Lu jangan bilang mau mandi air rendaman tempe lagi, Din. Udin tertawa lebar. Enggak, kali ini gue beda, Ali. Gue akan menggunakan kekuatan pikiran gue untuk mengangkat ember ini tanpa menyentuhnya. Ali memandang ember yang beratnya hampir setengah dari tubuh Udin, dan seketika itu juga, ia merasa khawatir. Serius, Din? Lu yakin bisa? Itu kan, berat banget. Udin mengabaikan kekhawatiran Ali. Dengan wajah serius, Udin mulai berdiri di depan ember dan menatapnya seolah-olah itu adalah musuh bebuyutannya. Ia mulai mengatur napas, menarik napas dalam-dalam, lalu dengan tangan terkepal dan tubuh kaku, ia mulai menggerakkan tangannya seperti orang sedang berlatih kungfu. Gue bisa, bisik Udin, matanya terbuka lebar, penuh konsentrasi. Ali hanya bisa menatap sambil melongo. Setelah beberapa menit berusaha dengan keras, Udin menjerit, "Angkat!" Tapi yang terjadi bukan ember yang terangkat, melainkan Udin yang terjatuh terguling-guling ke belakang, terlempar ke semak-semak di sebelahnya. Ali terbelalak. Din, itu kekuatan apa? Ali berlari menuju Udin yang tergeletak di semak, berusaha bangkit dengan wajah penuh semangat. Udin masih merasakan kebanggaan meskipun gagal total. Ali, gue yakin kekuatan gue memang ada. Mungkin itu hanya ujian dari Allah supaya gue bisa lebih sabar. Ali tidak bisa menahan tawa. Sabarnya lu itu yang paling sakti, Din. Gitu aja bisa jatuh ke semak-semak. Namun, Udin tidak menyerah. Dia bahkan merasa kegagalannya itu sebagai bentuk latihan yang semakin memperkuat kekuatan sakti miliknya. Setiap hari, ia semakin giat berlatih dengan cara-cara yang semakin aneh dan lucu. Ia mulai berbicara kepada benda-benda mati di sekitarnya, berusaha mempengaruhi mereka dengan kekuatan pikiran yang ia kira ada. Suatu ketika, saat sedang duduk di halaman pondok, Udin bertemu dengan Pak Darto, tukang kebun pondok yang terkenal pelit dan tidak suka diganggu. Pak Darto sedang memegang sekop besar dan menggali tanah di sudut halaman. Melihat kesempatan itu, Udin berlari menuju Pak Darto dengan langkah cepat. "Pak Darto, saya mau coba sesuatu. Nih," teriak Udin dengan penuh semangat. Pak Darto yang sedang asyik bekerja hanya menoleh sebentar. "Ada apa, Udin? Jangan ganggu saya." "Tunggu, Pak. Saya yakin bisa membantu Anda tanpa harus menyentuh tanah sama sekali. Cukup pakai kekuatan pikiran," jawab Udin dengan tegas. Pak Darto mendengus. "Hah, kekuatan pikiran? Apa-apaan lagi ini, Udin?" Udin, dengan wajah serius, mengarahkan telunjuknya ke tanah yang sedang digali Pak Darto. "Lihat, Pak. Tanah itu akan naik dengan sendirinya, tanpa perlu digali." Pak Darto hanya menggelengkan kepala. "Udin, saya mau kerja, bukan nonton pertunjukan ajaib lu." Namun, Udin tetap tidak menyerah. Dengan segenap keyakinannya, ia terus menatap tanah itu dengan penuh konsentrasi, mengerahkan segala tenaga yang ia miliki. Ia bahkan mulai mengeluarkan suara seperti orang sedang mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya. Angkatlah tanah itu. Oh, tanah, ikutlah kehendakku." Pak Darto yang masih menggali tanah itu akhirnya tidak tahan dan berkata dengan suara keras, "Udin, tanah itu nggak akan naik cuma karena lu teriak-teriak kayak gitu." Tanpa diduga, entah bagaimana, setelah beberapa saat, tanah itu benar-benar terlihat terangkat sedikit. Namun bukan karena kekuatan Udin,
melainkan karena Pak Darto yang sedang bekerja agak keras dengan sekopnya dan tanpa sengaja mengangkat tanah tersebut sedikit lebih tinggi. Pak Darto terkejut dan melihat ke arah Udin. "Lu lihat itu, Pak. Itu bukti. Kekuatan puasa saya sudah mulai bekerja." Udin berseru dengan antusias, meski tidak sepenuhnya paham apa yang sebenarnya terjadi. Pak Darto hanya bisa geleng-geleng kepala dan kembali melanjutkan pekerjaannya. "Udah deh, Udin, jangan bikin saya tambah pusing. Kalau mau latihan, latihan yang benar, jangan gini." Namun, meskipun banyak yang tertawa dan meremehkan klaim-klaim Udin, ada satu hal yang tak bisa dipungkiri, keberanian dan keyakinannya yang luar biasa. Udin menjalani hidupnya dengan cara yang paling unik, selalu dengan keyakinan bahwa puasa telah memberikan kekuatan sakti kepadanya, bahkan jika itu hanya kekuatan untuk membuat orang tertawa. Pada suatu malam, setelah tarawih, para santri berkumpul di aula untuk mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Umar, pemimpin pondok yang terkenal bijaksana. Setelah ceramah selesai, Kiai Umar mengajak para santri untuk berbincang. Tiba-tiba, Kiai Umar memandang Udin yang duduk di barisan depan dengan tatapan penuh penasaran. "Udin, katanya kamu merasa puasa kali ini membuat kamu sakti? Bisa jelaskan lebih lanjut?" tanya Kiai Umar dengan senyum penuh kebijaksanaan. Udin berdiri dengan penuh percaya diri, matanya berbinar. "Betul, Kiai. Saya merasa kekuatan saya makin kuat. Puasa itu memberi saya energi yang luar biasa. Saya bisa melakukan apa saja," jawab Udin dengan suara lantang. Para santri yang mendengar pun langsung menahan tawa. Kiai Umar hanya tersenyum dan mengangguk pelan. "Baiklah, Udin. Kalau begitu, coba tunjukkan pada kami kekuatanmu. Misalnya, coba angkat satu kursi itu tanpa menyentuhnya." Udin berpikir sejenak, lalu mengangguk penuh keyakinan. Dengan segenap hati, ia memusatkan seluruh pikirannya pada kursi yang dimaksud. Ia berteriak, "Angkat kursi! Angkatlah untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan puasa saya." Seluruh ruangan hening. Semua mata tertuju pada Udin dan kursi yang tak bergerak sedikit pun. Tapi yang terjadi kemudian benar-benar tak terduga. Udin tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke atas kursi itu, membuat kursi itu terbalik dan menimpa tubuhnya. Semua santri langsung tertawa terbahak-bahak, bahkan Kiai Umar pun tidak bisa menahan senyum. "Apa yang terjadi, Udin?" tanya Kiai Umar dengan senyum bijak. Udin yang tergeletak di lantai, dengan kursi terbalik di atasnya, hanya bisa tertawa malu. "Kiai, saya sedang mencoba mengangkat kursi dengan cara yang berbeda." Kiai Umar tersenyum lebar. "Saya rasa, Udin, kekuatanmu yang sebenarnya adalah kemampuan untuk membuat semua orang tertawa. Itu juga merupakan bagian dari puasa yang membawa kebaikan.